Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi di YouTube Regar TV. Hari ini tepat di hari Rabu ya, tanggal 23. Ini kita sedang berada di Batu Jomba. Ini melihat kedatangan mantan Bupati Tapanuli Selatan. Kasih jalan, mobil, kasih jalan, mobil. Terus. Biar kita turun. Aku di Palu, distrik manajer sempat itu. Apa? Warga Marsada pasang. Jatuh Bang. Ini yang punya sana. Yang sebelah On motor Pak. ini ya. Yang swadaya motor. Iya. Bang, tolong Bang tinggi. Saat ini Pak Polisi ada roda lebih dari 4 yang lewat, Siap Pak, untuk sementara dibatasi Pak. tapi boleh lewat. Siap. Oh, Berbeban 2 ton aja Pak. 2 ton. Kalau 2 ton lewat, saya di atasnya bisa nggak lewat itu. Siap Pak. Kita masuk loh ini. Jadi makasih lah Pak ya. Kemarin itu memang ada WA dari warga Marsada dan Luat ini, Luat Lombang ini, karena lalu lintas sudah sangat rawan kalau dari jalan utama yang lalu, swadayalah masyarakat dari jalan sebelah ini yang kecil-kecil, ya kan begitu kan? Jadi saya bilang tetaplah koordinasi dengan PU. Karena ini kan teknis, nanti kita buat jalan tahu-tahu mengganggu dalam arti kekuatan jalan utama jadi hancur, kita semua jadi susah. Ya mungkin dengan koordinasi PU akhirnya jadilah jalan masyarakat itu kan gitu. Tapi awalnya enggak Pak. Awalnya? Enggak setuju Pak. Iya, itulah karena koordinasi saya bilang bantu ini masyarakat karena yang diapakan ini anak sekolah, bukan laluan umum. Saya bilang, ya akhirnya jalan. Terjadilah musibah, ya mungkin itulah ininya. Tapi kalau boleh diurut dari awal, sejak Oktober 2023 kita mungkin ini kan puluhan tahun ini jalan ini begini-begini aja. Sejak saya kecil kalau pulang kampung Sidempuan begini-begini aja jalan ini. Yang paling puncak itu ketika saya diwawancara di TV, kemudian ada pengamat lalu lintas. Dibilang lah nggak ada perhatian bupati. Padahal ini ya bukan melempar tanggung jawab, tapi ini adalah tanggung jawab dari pemerintah nasional pusat. Karena saya terus diserang, makanya saya berpikir ini buat kejutan ini. Bagaimana kalau kita ketuk dari atas, ini jadi barang ini. Saya ngomong lagi sama pemerhati lintas itu. Kebetulan itulah namanya rezeki itu tulang. Yang paling paham soal pengelolaan negara ini kan kepercayaan Pak Jokowi kan Pak Luhut. Ya, LBP. Ada Sintua dia kebetulan orang sayur rumah tinggi. Ya. Kenallah sama saya melalui Sintua inilah ngomong ke Pak Luhut. Disampaikanlah stafnya namanya Pak Raymond, ada suratnya ini. Kita bersurat ke Kementerian PU, PN. Koordinator ini
Kemenko Marves, ini ada suratnya, nanti bisa kita kirim ini. Kemenko Marves, surat dari pemerintah Tapanuli Selatan agar ini diperhatikan. Zoomlah kita dengan deputi-deputi Kemenko Marves, dengan karena ini koordinator, dengan Kementerian PU, kemudian dengan Balai Nasional Jalan. Akhirnya mulailah ini diperhatikan oleh pusat. Jadi bukan ujuk-ujuk. Masyarakat yang ribut juga di media sosial men-tag Pak Jokowi, Pak PU, gubernur segala macam, itu pun menurut saya adalah andil juga supaya jalan ini diperhatikan oleh pemerintah pusat. Jadi alhamdulillah semua pihak ini, termasuk kawan-kawan pun yang memviralkan jalan ini, ya sebenarnya memang Undang-Undang 22 tahun 2022 berbicara soal kewenangan jalan, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam ini kewenangan pemerintah pusat. Yang bisa adalah kita mengetuk, dan berulang kali melalui Balai Nasional kita kontak PU Tapsel, kontak supaya ini diperhatikan. Jadi bukan pemerintah Tapsel tidur, logika lah Pak, kalau ini jalan ini beres puluhan tahun, beres ini jalan ini di masa pemerintahan Doli Rasid waktu itu, ya tentu kan Doli Rasid yang dapat nama, bukan siapa-siapa. Apalagi ini kompak semua, masyarakat pun ikut mensuarakan ini, apalagi ada ini Bapak kita dari IKAPSI, Pak Hendri punya kenalan langsung dengan orang yang menjadi penanggung jawab Pak Idris Lubis ya Pak ya. Itulah yang menghubungkan dengan Pak Nyoman. 3 minggu setelah Pak Nyoman dihubungi di tahun 2024 Oktober, jadilah jalan ini. Mudah-mudahan datang Bapak itu. Jadi bukan ujuk-ujuk telepon sana telepon sini, jadi nggak bisa. DPR RI itu tugasnya untuk mengawasi dan mengusulkan, bukan dia yang ngerjakan. Yang ngerjakan tetap Kementerian PUPR. Jadi perlu diluruskan. Ini ada andil masyarakat karena masyarakat membangun jalan lintas untuk anak sekolah dan lintas barang. Kemudian kawan-kawan juga memviralkan ini, ya ini semua kerja bersama, bukan kerja Doli Pasaribu, bukan kerja siapa-siapa. Tapi dalam ini kan orkestra ini. Kita yang menghimpun ini sehingga ini bisa kita ajukan. Ini loh Pak, keberatan masyarakat. Ini loh akun ini sudah memviralkan ini. Masa kita dibilang jalur neraka padahal hanya 50 meter ini. Itulah perhatian waktu itu dari Kementerian Kemenko Marves. Ini suratnya, ini bisa difoto ini kawan-kawan sekalian. Nanti kalau apa bisa dikirim ini. Ini bisa di Tunggu dulu ini. Ini suratnya real dari pemerintah Tapsel untuk bermohon kepada Kemenko Marves. Kemenko Marves menyediakan waktu, kita paparkan lah ini. Ini nanti nomor saya 0819 600 2284. Nanti kode saya kirim apa yang diperlukan. Nanti dulu ya Pak. Ya, itulah kira-kira. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, pertama terima kasih kepada warga Luwat Lombang, warga Marsada, warga Sipirok, kawan-kawan yang ikut menyuarakan ini ke pemerintah pusat sehingga ada perhatiannya, dan termasuk kawan-kawan IKAPSI. Semua pihak terlibat, bukan saya, karena pada dasarnya Pemkab Tapsel tidak bisa berbuat banyak untuk jalan nasional ini, bisanya mengetuk ke pusat. Tapi kalau suaranya sepakat, warga suara, viralkan ini melalui media sosial, kemudian berulang kali juga datang dari Polda pernah datang, semua ini menyuarakan sehingga ini bisa didengar oleh pemerintah pusat. Itulah kira-kira. Apalagi ketika kita menangkan Pak Prabowo 58% kemarin, seperti karpet merah lah kami di pemerintahan yang lalu Pak Jokowi Ma'ruf. Di masa-masa akhir beliau itu kami diizinkan untuk datang menghadap Pak Luhut langsung, stafnya langsung diserahkan untuk mengelola jalan ini. Itulah kira-kira untuk apanya. Jadi itulah, kalau ada mau ditanyakan silahkan. Termasuk Inang Nami, berjasa kalian terhadap jasa apa ini jalan ini, kan ada puluhan tahun Inang. Itulah kira-kira. Apa kain ini mau dipakai kain? Karena panas Pak, makanya bawa kain. Kami jalan dari Pargodungan sampai ke sini. Hanya untuk ketemu sama Bapak. Oke, hapus ya dong. Tapi permintaannya Pak, kalau bisa. Iyalah, jangan cuman Batu Jombak, Desa Aik Batang Paya juga Pak. Karena itu merata ya. jembatannya itu sudah sangat luar biasa. Pada dasarnya Bu,
Tapsel ini ada 212 desa dan kelurahan. Melalui musyawarah desa, naiklah ini ke kecamatan, naik kabupaten, itulah yang mau kita prioritaskan. Tapi terkadang ada yang memang sangat darurat, baru kita datang ke masing-masing. Kalau adalah yang bilang, kayak kemarin di dusun apa itu namanya itu? Dusun Sialang, di mana itu? Dusun, kelewatan lah saya bilang. Masa 1 sendok semen tak masuk, sementara jalur air kita perbaiki. Pembangunan itu bukan hanya jalan, fasilitas kesehatan pun ini. Ayo. Fasilitas kesehatan pun kita perbaiki. Gitu. Oke. Ya, gimana kita? Nomor saya udah catat tadi kan? 0819 600 2284. Jadi silakan WA, tapi tolong WA-nya itu baik laki-laki, baik perempuan, ada persyaratannya. Jangan menghubungi saya di atas jam 12 malam, karena ada buru regar mati. Oh, buru regar. Jadi Pak, ini ke depannya Pak, Batu Jomba ini kan udah bagus ini Pak. Ke depannya gimana lagi Pak rencananya Pak? Yang pertama sangat kita harapkan kerjasama dari kawan-kawan semua, tetaplah menyuarakan ini supaya ini memang betul real. Kalau arahan Pak Nyoman kemarin, jalan ini diperbaiki untuk lintas roda 4, akan dibangun jalan baru di dalam sana itu untuk roda 6 sampai 8 kendaraan berat. Itu rencana awalnya. Kita tidak tahu, itu dari Kementerian Pusat yang sampai ke kami. Itulah rencananya. Ini untuk lintas kendaraan umum yang sifatnya roda 4 yang kecil-kecil. Nanti ini tidak lagi dilalui oleh kendaraan besar, akan digeser ini ke dalam, nanti tembusnya di sekitar Bunga Bonda di Arse, itulah kira-kira. Total panjangnya 30-an kilometer. Ada satu tujuan Pak. Siap. Ya, kami masyarakat buat Lombang. Apabila ini jalan ini dialihkan kembali, kami ada 12 dusun tertinggal. Hanya satu permintaan, kita bekerja sama di jalan ini untuk pemerintahan. Kalau bisa, permintaan kami dari atas nama masyarakat, jalan ini jangan dibuka. Jangan ditutup. Ya. Karena gini satu Pak, apabila itu nanti dibuka jalan itu dari sana, otomatis kami desa tertinggal. Padahal kita seorang dari pemerintahan, kita untuk memajukan masyarakat, bukan untuk meninggalkan. Ya. Tapi permintaan saya kepada Bapak, begitu juga rekan-rekan Bapak yang ada di dalam pemerintahan, tolong diajukan, jalan inilah tetap dirawat, jangan ada untuk perpindahan, itu permohonan saya. Ya. Karena masyarakat ini ingin maju, bukan ingin tinggal, ya kan? Ingin maju, bukan tinggal. Jadi kami nanti kalau ini dialihkan jalan ini dari Tarula, dari Ekpuli, tembus ke Sipirok, otomatis ini desa tertinggal. Apapun ceritanya ini sudah terjadi, desa tertinggal. Bagaimanakah besok kami Pak? Kita pun mengetahui bagaimanalah besok PU Tapan Selatan untuk membangun ini supaya semaksimal mungkin. Kita tahu dana kita bagaimana. Tapi kalau tetap ini nanti anggaran negara, mungkin ini tetap masyarakat itu bisa maju. Ya. Nah itu permohonan saya yang saya minta. Saya luruskan Pak, bahwa ini bukan ditutup, tapi untuk mobil jenis kecil begini ini tetap dilalui. Ya. Mobil yang besar, yang truk-truk besar baru dialihkan ke jalan sana, dan itu masih rencana. Ya betul. Kalaupun misalnya itu terjadi, yang di jalur di dalam sana itu untuk kendaraan yang bebannya mungkin tidak membuat ini lagi jalan yang turun. Jadi jalan besar ini tetap dilalui oleh kendaraan umum yang roda 4. Itulah rencana dari pemerintah pusat, Pak. Iya betul Pak. Ini cuma usulan dari masyarakat. Usulan dari masyarakat. Jadi tidak ditutup total, jalan ini hanya dilalui oleh kendaraan roda 4 seperti ini. Itu betul Pak. Sekarang gini, kita membuka jalan itu dari Sarula sampai ke kota Sipirok, itu mempunyai dana sekian triliun. Iya, itulah Ya kan? sampai 2,7 kemarin. 2,7 triliun. Ya betul itu Pak. Tapi kalau kita benar-benar untuk menganggarkan pembangunan jalan ini, sepertiga dari pembangunan pembukaan jalan itu, jalan nasional Sipirok Tarutu aman. Ya, mudah-mudahan nanti pemerintah pusat bisa dengan baik lah Pak menghitung. Jadi Pak. anggaran itu Pak, bukan seenaknya kita harus menggambarkan anggaran, ya kan? Tetapi anggaran itu bisa kita bagi nggak untuk masyarakat yang lain?
Makanya harus kita bagi. Contoh 2,7 Bapak bilang triliun, 7 triliun di sini, yang 2 lagi kemana dibikin? Kan tidak bisa untuk masyarakat untuk pembangunan yang lain. Itu harus diperhitungkan oleh negara. Baik, saya tambahkan lagi bahwa di Tapanuli Selatan sejak tahun 2022 tidak ada lagi desa tertinggal pada dasarnya, Pak. Itu menurut Kementerian Pemdes, Pembangunan Desa. Jadi tidak ada desa tertinggal. Ya. Itu harus kita apain. Tapi untuk pembagian kue pembangunan, karena ini 212 desa, kita harus secara adil, proporsional memperhatikan desa. Karena Sipirok ini ada desa yang memang sangat terbatas, tapi di Aibila, di RC, di mana masih ada juga. Jadi kita pasti bagi dengan ini, asal masyarakat juga mengusulkan ini melalui musyawarah desa untuk diusulkan ke kabupaten. Itu sifatnya. Dana desa sudah ada, kemudian tambahan anggaran desa juga sudah ada, sehingga inilah yang dimanfaatkan warga desa untuk membangun desanya masing-masing. Sambil tentunya ada wilayah tertentu yang wilayahnya kecamatan, kabupaten, itulah yang untuk mendorong pembangunan ke desa. Jadi gitu Pak, tidak ada yang tidak adil kita buat. Bahkan saya sering dimarahi oleh pihak kecamatan lain, di masa yang lama perhatian kami ke sana lebih. Masa saya walaupun saya asli sana kok nggak diperhatikan. Pada dasarnya saya mempraktekkan prinsip keadilan Pak. Semua kita upayakan dengan maksimal. Sekarang gini, betul itu Oke. yang kayak Bapak bilang. Mohon maaf, saya kira gimana jadwal kita? Iya, mau ada cara. Oke. Ini hari ini juga ada kawan-kawan di Kapsi. Syukuran lebih yang mau jadi. 10 masyarakat. Oh, loh, jadi mah. Lanjutkan. Lanjut. Buat apa manjat pinang? Kalau tidak dengan jari-jari. Buat apa milih orang? Kalau masih berdiri lagi Pak Doli. Ibu-ibu bisa foto bersama. Kita Boleh Bu. Aku yang pegang kainnya, kan nggak panas lagi. Mi, ayo Mi, foto Mi. Ayo ibu. On Goban Boru Regar Sian Bagas Godang Inang, Boru Regar Spirok. Ibu PKK. Ibu PKK. Ayo Pak, masuk Pak. Halo Bu. Rapat Bu. Kita Inang, kita. Lihat sini Bu, lihat sini saya Bu. Mundur na sudah putih. Ya dong Pak Dewan. 1, 2. Oke Bapak, 1, 2. Oke Pak. Oke. Ya. Ibu-ibu yang mau nyalam boleh? Iya boleh. Kita Inang. Boleh. Ya silakan. Buru arah. Bang, Yuk. semoga menular rezekinya ke saya ya. Yang mana nih menurut saya? Ke saya atau gini? Hah? Ya lanjutkan Pak ya. Kita masing-masing. Dari desa Batak Paya nih. Oh iya Pak, ya insyaallah. Kasih Pak. Terima kasih Mang Amang Ginang. Kasih sama-sama. Kamu nah jalan dulu Ibe. Jalan betul. Jalan. Oke. Oke. Nanti kalau naik traffic, naik viewer bagi dua kita. Iyalah. Bagi dua lah. Ayo Pak. Ayo Bu. Semoga bisa Duduk kembali Pak Doli. Amin. Amin. Selamat ya kita. Oke. Jalan ya Pak. Yuk, terima kasih ya. Halo. Jangan nunggu jalan ke depan. Oh, Mandano. Belum datang mobil belum. Ya. Terima kasih Mas. Sokor dong. Oh iya. Sama. Narik korak Doli do. Cocok. Aku cocok marah abang. Buru. Oke, udah itu mobilnya.
Ba kaget dah. Apa nak awak tu dia biar awak. Par. Oh, di Tukiti ya. Oke bosku, itulah tadi suasana dan keterangan daripada Pak Doli Pasaribu, mantan Bupati Tapanuli Selatan, untuk penjelasan daripada Batu Jomba ini. Di sini juga para sebagian masyarakat hadir ke sini untuk bertemu langsung dengan beliau. Oke bosku, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bawa kiri. Jauh. Kiri lagi. Atas videonya Pak, pakai lipat aja kali. Oke. Lepang. Kenapa mobilnya, Le? Kirim, Bang. Apa jawabannya, Bang? Grup ya, Bang? Tiga.